Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya kita lanjut dalam kuliah lanjutan dari gangguan konsep diri. Yaitu kali ini kita akan membahas terkait dengan krisis identitas diri dan body image. Ya, oke, kita lanjut. Oke, ya jadi yang pertama kita akan bahas terkait dengan identitas diri atau self identity ya. Jadi, apa pentingnya kita mengetahui self identity adalah kita harus, bisa, eee, men apa, be mengetahui ya atau mengenal seberapa penting kita atau seberapa penting diri kita ya dalam, eee, berada pada situasi tertentu ya. Self image ya, adalah suatu konsistensi ya terkait dengan bagaimana kita menilai bentuk tubuh kita, kemudian kepercayaan diri yang kita bangun ya, baik itu dari hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar gitu. Kemudian self identity sendiri ini bisa berbeda tiap orang ya, jadi tergantung dari persepsi individu masing-masing. Kemudian self identity sendiri diketahui ya sebagai salah satu potensi ya dan kualitas dari seseorang. Di mana self identity sendiri memiliki kemampuan untuk mengenal self identity ini merupakan salah satu upaya ya yang bisa digunakan untuk meningkatkan confidence dari seseorang itu sendiri. Erikson menjelaskan gitu ya bahwa perkembangan psikologis ya dari tahun 1990 menjelaskan bahwa krisis bisa terjadi karena adanya gangguan terkait dengan identitas personal dan confidentiality atau kepercayaan diri untuk menjelaskan bahwa dia itu menjadi dirinya sendiri. Ketika krisis itu timbul gitu ya, maka akan terjadi gangguan psikologikal yang akan membawa efek samping yang buruk. Kemudian kita juga di saat ini gitu ya, dunia terlihat begitu unresponsif terkait dengan adanya gangguan identitas diri seseorang ya. Kita tahu banyak sekali gangguan-gangguan maupun permasalahan-permasalahan di dunia gitu ya, sehingga contohnya corona, sehingga hal-hal seperti ini terlihat simpel ya dan akhirnya tidak digali dengan baik gitu ya. Oke, jadi salah satu cara ya untuk meningkatkan self identity yang baik atau yang positif itu adalah menggunakan interaksi sosial. Di mana interaksi sosial ini lebih berfokus pada perspektif yang kecil gitu ya, antara interaksi antar individu, kemudian juga menjelaskan terkait dengan interaksi antara individu dengan lingkungan atau dengan sosial. Kemudian interaksi ya dapat berubah, interaksi yang dilakukan oleh seseorang dapat berubah tergantung dari objeknya, event ya atau acaranya ya atau peristiwanya, kemudian orangnya itu juga akan menentukan bagaimana seseorang itu beraksi atau berperilaku ya terkait dengan sosialnya. Oke, Erikson menjelaskan bahwa krisis terjadi ketika ada permasalahan terkait dengan identitas dan kebingungan identitas, di mana krisis ini dijelaskan sebagai suatu kesulitan untuk menemukan sense of truth ya, kemudian unique individual identity, jadi keunikan individu itu sendiri, kemudian akhirnya terkesan dipaksakan ya, jadi dia tidak menjadi dirinya sendiri. Sangat sering dialami oleh remaja, tetapi sering sekali juga dialami oleh orang yang lebih muda ataupun lebih tua gitu ya. Sangat penting sekali bagi remaja untuk bisa menangani atau melewati fase ini untuk dapat meningkatkan harga dirinya nanti di masa yang akan datang.
Kemudian di tahapan ini gitu ya, ketika dia tidak sukses atau tidak bisa melewati, maka akan terjadi social disconnected. Artinya kemampuan dia bersosialisasi itu akan mengalami hambatan. Sehingga kita tahu ya, banyak sekali orang yang mengalami bullying, kemudian juga stigma gitu ya. Nah, itu juga terjadi gara-gara kita tidak mengetahui adanya permasalahan pada identitas diri ini atau identity confusion ini. Kemudian seharusnya, jadi ketika kita mengalami hal tersebut, kita seharusnya harus bereaksi ya, dan berubah ya, atau menentukan perubahan atau menentukan bagaimana reaksi kita terhadap situasi ini. Ya, jadi kita hidup di zaman ya dimana jiwa sosial seseorang itu miris sekali ya. Jadi misalnya digambarkan di sini, at least 1 in 3 adolescent students have reported being bullied recently. Jadi 1 dari 3 remaja itu dilaporkan menjadi korban bullying gitu. Nah, ini kan merupakan salah satu tanda bahwa zaman sekarang ini sosial, lingkungan sosial tuh sudah kurang mendukung dalam seseorang itu meningkatkan kemampuan identitas atau meningkatkan kemampuan mencari identitas dirinya. Ya, jadi bullying itu dihubungkan dengan kesehatan mental di beberapa kasus. Karena orang dengan bullying ya melaporkan bahwa dia merasa kesepian, kemudian tidak tertarik dengan interaksi sosial. Cyberbullying juga menjadi salah satu trending topik ya di dunia gitu ya. Karena tidak perlu bertatap muka, tidak perlu berkomunikasi secara verbatim ya atau secara langsung, tapi bisa melakukan bullying yang sangat parah gitu ya. Karena kita tahu banyak sekali contohnya artis Korea yang menderita akibat cyberbullying ya, akibat cyberbullying daripada haters dan lain sebagainya. Kemudian Erikson ya menjelaskan bahwa kita harus tetap memberikan solusi untuk melakukan pergerakan anti-bullying movement. Jadi harus kita hindari peristiwa bullying ini. Ya, jadi dari guru, support system, orang tua harus ikut dalam mendidik anak-anak supaya mereka tahu bahwa mereka berbeda, mereka unik daripada orang lain, dan jika mereka tidak sama dengan orang lain itu tidak apa-apa, it's okay gitu. Itu harus kita tekankan. Kemudian ya, intimacy versus isolation tadi ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kalian bisa lihat nanti di pertemuan yang sebelumnya di perkembangan psikososial gitu ya. Jadi Erikson menjelaskan bahwa krisis kedua yang terjadi pada tahapan ini adalah intimasi versus isolasi. Jadi kurang sekali adanya pertemanan gitu ya, atau relationship work ya, atau hubungan kerja dan sebagainya pada masa ini, sehingga sulit sekali membangun suatu intimasi atau kedekatan. Nah, ini akan berdampak pada adanya gangguan yaitu isolasi diri. Ya, jadi intimasi dan versus isolasi ya, tahapan ini bisa mempengaruhi ya mempengaruhi hubungan seseorang dengan anggota keluarga, kemudian juga bisa mempengaruhi kesehatan, juga bisa mempengaruhi bisa terjadi penelantaran anak dan sebagainya. Jadi tahapan ini sangat penting, kita harus bisa mengatasi gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi gap ya atau jarak itu harus kita hindari ya, supaya tidak terjadi hal-hal atau gangguan-gangguan psikologis ya. Kemudian juga ketika seseorang itu memiliki keluarga, maka harus ada interaksi yang ideal ya antara tiap anggota keluarga, sehingga akan terbangun rasa intimasi atau rasa kedekatan, keeratan, sehingga tidak terjadi adanya perasaan dijauhi, dikucilkan dan sebagainya.
Kemudian, all the sake of self-identity according to Erikson are imperative to healthy development of self-identity. Jadi memang ya semua stick dalam yang dijelaskan oleh Erikson itu saling berhubungan gitu ya. Jadi ketika ada pengalaman yang buruk terkait hal tersebut, maka ini akan berdampak pada tugas perkembangan psikososial ke belakangnya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan body image ya. Jadi ketika kita bicara tubuh gitu ya, tubuh adalah seluruh anggota badan yang memiliki fungsi berbeda dan terorganisir antara yang satu dengan yang lain. Kemudian pentingnya tubuh bagi pengembangan diri ya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya, banyak sekali ini permasalahannya sangat sering terjadi gitu ya. Jadi apa yang perlu kita garis bawahi pada body image gitu ya, kita harus bisa belajar bersyukur ya, berpikir positif, kemudian mengatur dan mengontrol sikap badan saat berpenampilan, membentuk kepercayaan diri, menunjukkan kelebihan diri dengan tetap berendah hati dan bersosialisasi dengan lingkungan. Oke, jadi penting bagi kita menjaga keberadaan tubuh dalam fungsinya dengan membentuk cara berpikir kita untuk menerima secara positif. Untuk itu kita perlu mempelajari bagaimana citra tubuh atau body image yang sesuai. Oke, ini contohnya, contoh kasus gitu ya. Jadi bagaimana Mary dan Anne melihat, mempersepsikan bentuk tubuhnya, atau bentuk tubuh mereka gitu ya. Jadi dua orang ini memiliki perbedaan. Mary berkata, Mary adalah seseorang yang berhasil menurunkan berat badannya hampir 30 kilo sehingga berat badannya menjadi 48 dengan tinggi 162. Semua keluarga memuji Mary cantik dengan tubuh yang ramping, namun ketika Mary bercermin, dia selalu mengatakan, aku terlihat menjijikkan, justru terlihat melihat tubuhnya malah gemuk, lemak di sana sini gitu ya. Kemudian Mary memotivasi dirinya untuk terus dapat lebih memiliki tubuh yang ramping gitu. Kemudian kalau Anne sebenarnya memiliki masa lalu yang sama, yaitu masa lalu bullying ya di masa yang lalu akibat body shaming gitu ya. Jadi mengejek-ejek terkait dengan bentuk tubuh. Namun perbedaannya dengan Maria gitu ya. Ketika Anne melihat cermin, dia itu mengatakan, aku terlihat sempurna, kemudian kelas aerobik membantuku, aku akan tampil lebih sempurna lagi. Dan Anne kemudian selalu mengatur pola makan yang sehat. Apa yang berbeda dari dua orang ini adalah ketika Mary, dia sebenarnya mampu merubah tubuhnya, tetapi hanya di luar. Di dalamnya, yaitu terkait dengan pola pikir, persepsi Mary itu nggak berubah. Nah ini sebenarnya yang kita bisa bilang kurang pas gitu ya. Kemudian ketika Anne dia mau merubah tubuh yang dimiliki dan perubahannya juga terjadi di dalam. Jadi dia mindsetnya berubah, kemudian pola pikirnya berubah, persepsinya berubah. Dan ini akan lebih sehat daripada Mary yang terlalu obsesif ya. Akhirnya akan jadi obsessive compulsive disorder, malah gangguan. Jadi citra tubuh ini berdasarkan penelitian, kebanyakan wanita percaya bahwa mereka akan bahagia bila memiliki tubuh yang ramping. Namun pada perkembangannya, cara yang dilakukan adalah justru tidak membuat seseorang yang menjalaninya bahagia. Contoh diet ketat gitu ya, diet apalah yang agak menyiksa dan sebagainya. Oke, definisi body image ya. Jadi adalah cara pandang konsep kita terhadap tubuh kita sendiri ya. Ini meliputi apa yang kita lihat atau kita pikirkan saat kita memandang diri kita dari luar. Tapi pada dasarnya apa yang kita lihat ini didasarkan pada kondisi dalam diri, yaitu persepsi kita, bagaimana cara kita melihat atau memandang diri kita sendiri. Komponen yang berrelasi dengan body image ya, pikiran, perasaan tentu ya. Jadi bagaimana kita merasakan bentuk tubuh kita dan sebagainya, persepsinya, kemudian perilakunya ini juga berpengaruh gitu ya. Kemudian tiga komponen dari citra tubuh tidak dapat berdiri sendiri, karenanya mereka akan saling mempengaruhi. Nah ini contoh gambarannya ya. Jadi ketika kita melihat orang ya, orang itu kurus gitu ya. Jadi kita atau this body image itu adalah bukan melihat diri kita sendiri, tapi melihat orang lain gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa mempelajari apa yang ada dalam tubuh kita.
Oke, ini tadi, menilik dari kasus yang tadi gitu ya. Mary pikirannya secara otomatis membawa pada pengalaman masa lalu yang buruk memang iya, karena memang ada body shaming ya di masa lalunya, kemudian memainkan secara berulang dan memikirnya itu memacu citra tubuh yang negatif. Sedangkan Anne, dia tidak mengkritisi kondisi tubuhnya secara parsial, tapi dia tetap menganggap dirinya sebagai seorang manusia yang utuh dan tidak hanya terdiri dari penampakan luar saja. Oke, persepsi ya. Mary merasa bahwa ukuran tubuhnya lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Ketika Anne melihat, dia melihat tubuhnya seperti dalam fakta yang ada. Jadi tidak berbeda ya dengan apa yang dilihat selama ini. Perilaku ya, Mary memiliki perilaku membeli baju yang lebih kecil lagi, makan dengan pola yang tidak sehat lagi, kemudian obsesinya untuk menurunkan berat badan sangat parah gitu ya. Ketika Anne, dia malah mulai menyayangi tubuhnya, yaitu dengan menjaga kesehatan, membeli baju yang nyaman, mengikuti aerobik dan lain sebagainya. Oke, citra tubuh penting bagi kesehatan karena ketika kita memiliki pola pikir yang negatif ya terhadap tubuh kita, karena kita membandingkan dengan orang lain, maka akan terjadi efek yang kuat pada gaya hidup, pertemanan, aktivitas dan kualitas hidup. Jadi kita terobsesi untuk berubah ya menjadi seseorang tersebut. Ini sangat bahaya sekali gitu ya, karena kita tahu di saat ini gitu sangat banyak sekali tren-tren yang sangat berbahaya gitu. Nah, ini sangat bisa memicu ya seseorang itu akan mengalami gangguan bagi kesehatannya, jelas itu. Kemudian yang mempengaruhi cara berpikir mengenai citra tubuh memang bisa dari lingkungan, ya, dari norma dalam masyarakat, kemudian keluarga. Kalau norma dalam masyarakat seperti citra media ya menampilkan wanita yang lebih memiliki tubuh seksi dan ramping untuk misalnya iklan atau apa gitu ya. Kemudian keluarga mengkritisi kondisi tubuh anaknya yang kurang bagus atau baik dan lain sebagainya. Body image positif yang menerima dan menyukai tubuh kemudian memiliki kualitas hidup yang perilaku yang baik, mampu membuat diri Anda merasa nyaman. Nah, ini dikatakan body image yang positif. Body image negatif ya kehilangan kualitas hidup, self esteem yang rendah, depres ya, kesulitan dalam berhubungan sosial, gangguan makan ya atau bulimia nervosa bisa ya, kemudian rendahnya kesadaran diri. Nah, bagaimana caranya membangun body image positif adalah self talk. Jadi mengatakan pada diri sendiri, tubuh kita oke-oke aja, kita bagus ya, gak ada yang salah pada tubuh kita, santai aja, fine-fine aja. Nah, ini juga pasti akan membangun body image yang positif dengan baik. Kemudian mengakui tubuh kita adalah milik kita dan patut dihargai, tidak peduli dengan ukuran, bentuk tubuh kita, warna rambut, warna kulit gitu ya. Bersikap realistik akan keadaan diri dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mampu kita rubah gitu. Kemudian memiliki target saat kita merubah hal yang mampu kita rubah. Artinya lebih bersyukur gitu ya dalam apa yang Tuhan atau Allah kasih buat kita gitu. Oke, kemudian kita akan bahas terkait dengan self esteem ya. Jadi apa itu self esteem ya? Self esteem adalah atau harga diri adalah cara Anda berpikir ya dan merasakan terkait tentang diri Anda sendiri. Dapat berubah ya dari momen ke momen ya. Jadi peristiwa satu ke peristiwa yang lain juga dapat berubah. Kemudian self esteem atau harga diri ini refers to the way we see and think about ourselves. Jadi berhubungan dengan bagaimana kita melihat diri kita dan berpendapat tentang diri kita sendiri. Kemudian self esteem ya, ini dapat terjadi karena pengalaman interpersonal ya, hubungan interpersonal. Kemudian juga dapat terjadi atau dapat dibangun ya dari setiap orang yang Anda temui gitu ya dan berbicara tentang Anda. Nah, ini jadi bisa juga dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Pentingnya harga diri adalah kita tahu ya ketika seseorang memiliki harga diri yang tinggi atau baik gitu ya, maka confidence-nya juga akan meningkat atau kepercayaan dirinya juga akan meningkat. Ini penting sekali
dilakukan gitu ya, karena orang dengan kepercayaan diri yang tinggi itu biasanya memiliki kemampuan atau kinerja yang lebih bagus gitu. Oke ya, jadi ini kelebihannya dari harga diri yang baik ya, atau harga diri yang positif gitu ya. Bisa bisa memimpin orang lain ya, menerima kegagalan, tidak mudah menyerah, percaya kepada dirinya sendiri ya, mengapresiasi hidup, kemudian dapat merubah sesuatu ya, atau berubah menjadi yang lebih baik. Ya, jadi kriteria orang-orang yang memiliki high self esteem gitu ya adalah feeling positively. Jadi dia berpikir positif tentang dirinya, tentang apa yang dilakukannya, dan tentang setiap orang itu dia berpikir positif. Karakteristik ya orang dengan self esteem yang tinggi gitu ya, dia lebih ambisius gitu, lebih mencari tantangan gitu, kemudian juga lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum, ketika bertemu orang lain dia lebih percaya diri. Kemudian juga lebih capable ya, lebih pantas atau lebih cakap ketika berkomunikasi dengan orang lain. Berbeda dengan yang self esteemnya rendah atau harga dirinya rendah adalah dia feeling negatively ya, tentang dirinya, tentang tindakannya, tentang situasi lingkungannya, dia berpikir buruk gitu ya, atau rendah atau mudah putus asa. Karakteristiknya ya jelas able to accept and learn from their own mistake. Jadi ya mungkin kurang bisa belajar dari kesalahan, confident-nya kurang, kemudian kurang dapat menerima kritik dan lain sebagainya. Ini juga ya contohnya. Karakteristiknya ya fearful of change, jadi takut akan perubahan, kemudian merasa cemas berlebihan gitu ya. Kemudian juga sulit ya membangun relasi atau sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ya ini karakteristiknya self criticism, mudah mengkritik diri sendiri, self diminution, merasa bersalah, kemudian denying ya atas nikmat yang telah didapat dan lain sebagainya. Oke, bagaimana cara membangun self esteem ya? Yang pertama, find a good role model. Jadi menemukan role model yang bagus ya. Kemudian pujian, komplimen ya, fokus pada hal-hal yang positif. Kemudian menentukan tujuan dan hasilnya, meningkatkan kemampuan skillnya gitu ya. Ketika dan yang menghancurkan harga diri adalah yang pertama membanding-bandingkan ya antara Anda dengan orang lain. Kemudian tentu ya penggunaan obat-obatan, kemudian juga bisa karena tadi ya tidak melihat dirinya sendiri sebagai sesuatu yang unik dan lain sebagainya. Oke, apa yang dapat Anda lakukan ya untuk bisa membangun harga diri yang baik ya di dunia yang sesungguhnya ya. Accept yourself, jadi menerima diri Anda sendiri. Jangan terlalu banyak cemas ya, atau kurang terlalu banyak menggerutu gitu ya. Kemudian kalau jangan juga mengcompare dengan orang lain ya, itu enggak, kurang pas ya, kurang bagus. Kemudian jangan menjudge diri Anda sendiri ya terkait dengan apa yang Anda lakukan. Ya, ini juga ya, hadapi ketakutan Anda, lupakan kegagalan, ketahui apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan ya. Kemudian reward yourself ya, hargai diri Anda sendiri ya dengan suatu hadiah dan sebagainya ya. Tidak mudah kalah, tidak mudah putus asa dan lain sebagainya. Oke ya, ini self building habit ya. 6 hal yang dapat meningkatkan harga diri Anda gitu ya. Yang pertama, reward yourself, stop comparing yourself to others, lack more, take care of yourself dan lain sebagainya. Oke.
Oke, mungkin itu saja kuliah part kedua kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.